Yeah. Ya, Yang gini-gini nih bikin gue sedih. Tapi tahu nggak, Vin, apa yang bikin gue tambah sedih? Kenapa tuh? Orang tuh banyak yang nggak tahu hukum. Contohnya gimana? Ya kayak misalkan lo tau nggak sih kalau misalkan pejalan kaki itu bisa ditilang atau enggak, kayak misalkan debt collector gitu, dia harusnya punya sertifikat. Ya sih ya, kalau gue pikir-pikir, emang banyak sekarang teman-teman gue nih ya yang cerita sama gue yang mereka ngalamin masalah-masalah dalam pacaran, which is sebenarnya mostly nih orang-orang pacaran tuh mereka nggak sadar bahwa ada aspek hukum sebenarnya. Cuman yang gue nggak tahu, kira-kira apa ya menurut lo juga bingung nggak sih? Nggak tahu juga. Coba kalau kita tanya ahlinya kali ya. Boleh. Pertama, kita harus memberikan arti dahulu terhadap hukum itu sendiri. Apabila kita melihat hukum sebagai sebuah kaedah yang diatur di dalam peraturan undang-undangan, tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang yang memberikan definisi mengenai apa itu pacaran, bagaimana itu pacaran, dan seterusnya. Tetapi, apabila kita melihat secara lebih dalam arti pacaran merupakan sebuah hubungan, sebuah relasi antara individu, kita mungkin bisa mengasosiasikannya dengan hukum perikatan yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Apabila kita melihat hukum sebagai sebuah perikelakuan manusia atau individu, tentu saja kita juga harus melihat lagi perikelakuan yang seperti apa apabila perbuatan-perbuatan dilakukan oleh manusia itu pun akhirnya menimbulkan sebuah ikatan, dan ikatan itu juga dilakukan oleh orang-orang lain dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga bisa melihat itu sebagai hukum, tapi bukan hukum tertulis, melainkan sebuah hukum yang kebiasaan saja yang hidup di dalam masyarakat. Hubungan pacaran itu paling mudah atau paling dekat diasosiasikan dengan buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Berdasarkan perikatan ataupun peraturan dibuat dalam KUH Perdata ini, akhirnya pun saya mengasumsikan bahwa apabila pertanyaannya, dapatkah hubungan pacaran itu dibawa karena hukum? Ya pasti kan bawanya karena hukum perdata. Nah, kita harus kembali ke asas-asas dasar dalam hukum acara perdata, di mana pembuktian dalam hukum acara perdata ialah pembuktian tertulis. Artinya, bukti-bukti yang digunakan memiliki kekuatan pembuktian paling besar ialah bukti tertulis. Yang jadi sulit adalah apakah hubungan pacaran itu memang hubungan atau perikatan yang dibuat secara tertulis. Nah. Baru pengen ngomong kayak gitu, gue gimana sih ganti sih deh? Tadi tuh gue juga pengen ngomong gitu, kayak pernah baca gitu loh di artikel apa gitu. Pasti Line Today ya. Bukan. Tadi pagi nih ya, Ray, baca deh. Berdasarkan jurnalis dari psikolog, dia bilang definisi pacaran tuh ada 3. Pertama, emang karena rasa cinta yang menggebu-gebu pada seseorang. Terus kedua, identik dan kegiatan intim, sehingga jika seseorang berpacaran lebih sering diakhiri dengan hubungan intim yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan. Lalu yang ketiga, ada sebuah ikatan, perjanjian untuk saling mencintai, percaya, mempercayai, saling setia, menghormati, dan yang terakhir adalah perkawinan yang sah. Itu sih definisi pacaran yang gue baca sih, Ray. Menurut lo gimana? Menggebu-gebu gitu ya? Harus ya? Kalau gue lihat sih ya, lo kayaknya agak-agak PHP ya. Lo pernah gak sih kayak lo bikin janji sama cewek untuk nikahin, and then lo kayak lo pergi, ya udah lo ninggalin dia aja gitu. Padahal lo udah bikin janji, lo udah bikin undangan, lo udah ketemu orang tuanya. Pernah gak sih lo kayak gitu? Nggak pernah deh. Kenapa sih lo mikirin gue sejahat itu? Soalnya gini, ketika lo PHP dan lo make a promise to someone, itu kan udah sakral banget. Terus kalau udah nyebar undangan, terus udah pesen gedung, semua itu kan ada hubungannya dengan duit ya. Lo DP, lo bayar WO, lo semuanya, which is itu udah kaitannya ada sesuatu yang lo keluarkan. Which is kalau misalnya lo batalin, itu lo akan kena di pasal 58 Undang-Undang KUH Per. Lo itu bisa dituntut secara kerugian material. Jadi that's very dangerous. Dan itu bahkan udah ada putusan pengadilannya yang bisa jadi jurisprudensi bagi kita semua gitu loh. Selina lo. Beneran. Gue udah baru tahu loh. Iya, karena gue cewek, karena mungkin gue pernah digituin, jadi gue langsung cari dasar hukumnya, dan gue untuk kedepannya nggak kayak gitu lagi deh kayaknya. Lo harus belajar dari pengalaman sih, Vin. Iya sih.
Ada nggak sih kayak istilah pemerkosaan dalam pacaran gitu? Nah itu dia, ternyata ada. Orang tuh ngerasa bahwa sebenarnya kalau pacaran itu seolah-olah oke mereka sama-sama suka, tetapi kalau Tapi misal kalau sama-sama suka nggak ada pemerkosaan dong sebenarnya. nah orang-orang itu taunya kalau misalkan pacaran itu atau bahkan nikah itu nggak ada pemerkosaan, tapi pada prakteknya ketika mereka berhubungan intim pasangan itu harus ada konsensus atau kesepakatan gitu, Ve. Tapi biar lebih jelas, mending kita tanya dulu sama ahlinya nih. Bener sih. Dalam pacaran, hukum kita itu belum mengatur tentang hubungan pasangan dalam pacaran. Beda dengan pernikahan. Kalau pernikahan kan sudah ada aturannya. Nah itulah sebabnya agak sulit buat kami untuk melakukan penanganan dan juga pemulihan. Dianggap itu kalau orang pacaran, itu kalau ada apa-apa ya salah sendiri. Kenapa kamu pacaran? Kadang-kadang dibilang berzina, kadang-kadang dibilang makanya kawin dulu gitu. Kalau menurut kami itu adalah proses penyesuaian pasangan untuk menuju ke pernikahan. Nah biasanya kami memberikan tips-tips untuk perempuan terutama, karena mereka biasanya paling banyak jadi korban. Tipsnya itu adalah pertama, ketika kamu dipaksa oleh pacar kamu untuk melakukan hubungan seksual, itu Anda mulai mengalami kekerasan seksual. Bila Anda dimaki-maki oleh pasangan dengan kata-kata kasar, itu berarti Anda sudah mulai menjadi korban kekerasan dan segala macam tips lainnya. Kekerasan seksual biasanya kemudian kekerasan verbal, kekerasan psikis, dan kekerasan materi gitu. Banyak juga dalam tekanan sehingga si pasangan rela untuk mengeluarkan semua harta bendanya untuk pasangannya, misalnya itu. Biasanya kalau ada yang jadi korban itu potensinya karena dia rentan, karena dia tidak berdaya dan pasangannya lebih berkuasa. Nah, karena itu memang untuk menghindar kekerasan ya sebaiknya pasangan itu berusaha untuk setara, jangan sampai ada yang di atas dan di bawah, jangan sampai ada yang dikuasai dan menguasai. Kita bilang itu bukan Cinderella kompleks, tapi sesuatu yang setara, yang bahwa itu teman kamu yang duduk bersama, bukan yang kamu menggantungkan kamu dengan dia ataupun sebaliknya, tapi karena saling membutuhkan, bukan saling menggantungkan. Oh iya, Vin, kalau misalkan selingkuh itu ada aspek hukumnya nggak ya? Soalnya gue seminggu 3 kali selingkuh. Ini kalau ini iya sih, soalnya kayak gue ngerasa, bukan gue sih, temen gue actually, dia pacaran, terus diselingkuhin kan nggak enak banget ya rasanya. Kalau misalnya gue baca ya di pasal 1365 kan bicara soal perbuatan melawan hukum. Kemudian ada yang dikategorikan sebagai kerugian material dan imaterial. Di sini yang gue bahas adalah perselingkuhan itu dia dampaknya adalah lebih ke kerugian imaterial. Dan gue ngerasa imaterial itu berupa gue ngerasa sedih, terus galau, terus kepikiran. Maksudnya itu feeling yang terlalu abstrak yang nggak bisa gue describe. Kayak itu imaterial itu loh, ngerti gak sih maksud gue? Kayak sesedih itu. Ya tadi ya, pengalaman nih. Nggak gitu, Rey. Tindakan perselingkuhan dalam hubungan pacaran ingin digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum. Kita harus dapat menjelaskan adanya 5 unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Apa maksudnya suatu perbuatan? Ya, kita bisa membuktikan bahwa orang yang kita duga berselingkuh itu melakukan perbuatan yaitu apa? Dia pergok, apapun lah itu. Kemudian yang kedua, perbuatan itu melawan hukum. Kita juga harus bisa mengklasifikasikannya karena melawan hukum itu sendiri pun artinya sangat luas. Pertama, melanggar undang-undang. Jelas tidak. Karena undang-undang tidak ada yang mengatur mengenai selingkuh itu apa. Kedua, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Enggak juga, tidak ada jaminan. Ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si berselingkuh. Dia tidak punya kewajiban hukum apa-apa. Karena dalam hal ini pun juga hukum positif atau hukum perdata tidak menjamin, tidak memberikan kepastian mengenai hubungan pacaran itu. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan oleh si berselingkuh itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Ya, itulah. Membuat tolak ukur mengenai kesusilaan itu sangatlah susah. Dan inilah satu-satunya kemungkinan yang bisa digunakan oleh si penggugat. Ada satu lagi yang memungkinkan, yaitu pengertian melawan hukum yang terakhir, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat
dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam hidup kepentingan bersama atau bisa disebut sebagai kepentingan umum. Nah, mungkin dua hal itu yang paling mendekati unsur melawan hukum untuk bisa dapat dijadikan dasar dalam menggugat PMH untuk perselingkuhan. Nah, yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesimpulannya, Bang? Jadi kesimpulannya, apakah hubungan pacaran itu bisa digugat secara PMH atau tidak? Jawabannya bisa. Asal ya bisa dibuktikan tadi kelima unsur tadi itu. 5 unsur PMH itu bisa dibuktikan. Anda juga sebagai penggugat atau kita sebagai penggugat juga yakin bahwa substansi yang kita gugat itu memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Ya, menurut saya kenapa tidak bisa? Kan pada prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara, hakim tidak boleh menolak perkara. Jadi kalau ditanya bisa tidak, ya bisa. Seperti itu. Cuman berhasil atau tidak, diterima atau tidak, ya itu tergantung bagaimana. Nah, itu saya tidak bisa memastikan. Tapi kalau secara ilmu ya hal seperti itu pun setiap orang berhak untuk melakukan gugatan apabila merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atau pihak lainnya. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita harus sadar Hussein, yang artinya adalah sadar dalam hukum Indonesia, sadar dalam hukum sehari-hari Indonesia. Yeay!